kadang-kadang malah aku pernah satu momen lagi udah ini banget kan, akhirnya cerita sama Gempi tapi dengan cara yang simple ya, dengan yang porsi anak-anak. Nah itu malah nguatin bonding ibu anak kita. Jadi dia merasa dia dipercaya oleh aku untuk satu cerita, satu penggal ceritaku. Ini hari-hari ini kayaknya lagi disibukkan dengan mondar-mandir. Iya nih. Jadi single mother gimana? Apa kayaknya karena mungkin pandeminya juga orang udah mulai cuek, jadi acara-acara udah mulai banyak, makanya lebih kelihatan mondar-mandir kali ya. Cuman kalau emang sejatinya kerja kan dari dulu emang nggak pernah diem, emang nggak pernah bisa diem. Bukan karena ini doang, karena kayak kesannya berat banget mencari nafkah. Ya Allah. Tapi karena emang dari muda juga emang nggak bisa diem. Kalau aku mah setiap ada opportunity, kesempatan, selama emang masih bisa, emang udah kebiasaan harinya tuh dipack-packin gitu, dipenuhin, difullin gitu. Segitu beratnya kan? Enggak. Sebenarnya tuh aku malah banyak kan tuh sebenarnya kegiatannya tuh nggak melulu kerja untuk cari uang. Kebanyakan juga support temen, support ini, bantu ini gitu. Nggak melulu diduitin banget gitu. Kalau mau diduitin banget tuh udah enak banget. Tapi enggak lah, kita kan hidup ini mesti balance semuanya. Jadi nggak melulu semuanya cuma tentang cari nafkah aja. Jadi gerak-gerak kemana-mananya itu kadang-kadang juga buat macam-macam tujuannya gitu. Kadang-kadang Tapi suka duka memisah selama menjalani sendiri gimana? Hah? Kenapa? Menjalani sendiri selama ini tuh suka duka seperti apa? Enggak, aku tuh enggak berasa duka loh, beneran. Enggak berasa sendiri loh aku, Ci. Kan soalnya selalu dikelilingin sama keluarga gitu, temen-temen juga semuanya kayaknya full gitu sayangnya, perhatiannya. Jadi nggak berasa berat sih, nggak ada gitu. Emang happy, enjoy, bersyukur kayaknya sih, banyak-banyakin bersyukur. Jadi malah nggak sempet kepikiran berat sama sekali. Tapi emang kayaknya tipe orang gitu tuh kayak happy mau gitu. Apa emang gampang mudah untuk Mungkin kalau misalnya happy terus kan enggak, pasti ada aja neng-nongnya. Cuman kan iya kita kan harus cepet gitu, apa-apa kan kita nggak bisa kalau kita dragging bawa, malah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kerja, nggak bisa apa. Jadi kalau udah bawa ke doa, kita hitung lagi blessingnya apa, udah gerak lagi gitu. Kalau aku sih gitu sih prinsipnya. Berarti meluapkan emosionalnya gitu kayak nangis di kamar. Paling nangisnya ke teman curhat, paling susah untuk nahan. Pasti pengennya bawa dia cerita. Kadang yang jadi sasaran kalau enggak Pak Imam sama Awan kalau lagi di perjalanan tuh kan yang pasti kena driver sama asisten aku. Ntar diem-diem tahu-tahu ngoceh-ngoceh neng-nong gitu. Tapi udah ntar turun udah kerja lagi gitu. Yang penting keluar aja, mereka juga udah hafal, diem aja. Iya kak, gitu-gitu aja. Paling aman. Tapi sepercaya itu sama sahabat gitu ya? Oh ya, kadang-kadang tuh ada baiknya ada enggaknya. Baiknya emang nggak mendem, jadinya kita keluar lebih cepat lega. Tapi kadang nggak baiknya mungkin nggak semua orang yang kita ceritain tuh ternyata benar-benar peduli atau benar-benar sayang. Kadang-kadang ada yang malah jadi gimana gitu, mungkin mikir kita jadi gimana. Tapi ya udahlah. Tapi itu aku belajar juga sih, jadi lebih milah-milah. Yang paling bestie banget siapa sih kak, kalangan abis ada? Nggak banyak aku mah. Biasanya. Tapi sekarang lagi main sama Vivi Nai gitu, yang teman-teman geng itu, Dokter Feni main. Ketawa-ketawaan aja isinya loh. Kadang-kadang kalau curhat mah nggak bakal dapet saran yang gimana juga dari mereka. Udah pokoknya kita happy, saling hibur, saling tahu masing-masing, saling nerima gitu kekurangan dan kelebihan. Kak, ini kan di tengah kesibukan pastinya tetap meluangkan waktu untuk GMP ya kak ya. Biasanya maksudnya tuh quality time sama GMP kemana sih kak? Kalau kemarin liburan kan udah dipol-polin, ngajak main di sekitaran Bintaro BSD tuh banyak tuh tempat main. Sekarang dia udah sekolah, jadi ya palingan disepetin pulang main board game atau kayak nanya dia gimana di sekolah, pelajaran apa yang perlu disupport gitu. Tapi
terus terang sih lagi banyak keluar banget, palingan kalau enggak ketemu di kafe kayak di Serpong kan aku ada kan coffee shop, nanti dia jadi barista di situ bantuin buat minuman gitu, palingan sih quality time-nya. Tapi lebih ngejaga ketat nggak sih, main sini kan makin dewasa juga kan Gempi dan Makin gede ya, iya makin gede makin kritis, kita juga makin milah-milah, maksudnya makin mendidik, aura mendidiknya tuh jadi lebih gede gitu sekarang, lebih intens, lebih intentional, lebih disengaja untuk mendidik gitu, karena udah mulai gede, udah mulai lebih tahu kan mana yang boleh mana yang enggak gitu. yang paling berasa apa sih Kak dari perubahan, maksudnya bertumbuhnya usia Gempi Ini dia udah tahu maunya apa, dia udah bisa punya suara sendiri gitu, terus udah bisa ngeyel gitu. Tapi bersyukurnya punya anak dikasih penjelasan juga bisa ngerti sih anaknya, jadi seru proses masuk ke usia dia 7 tahun 8 tahun ini. Bestie apa kalian sih berdua? Oh bestie banget, kadang-kadang malah aku pernah satu momen lagi udah ini banget kan, akhirnya cerita sama Gempi tapi dengan cara yang simple ya, dengan yang posisi anak-anak. Nah itu malah nguatin bonding ibu anak kita, jadi dia merasa dia dipercaya oleh aku untuk satu cerita, satu penggal ceritaku, dia jadi kayak ngerasa oke, bestie, ini rahasia bestie gitu kan, dia anaknya nggak bisa jaga rahasia, biasanya kalau ngomong apa bocor, ada rencana surprise apa bocor aja. Oke, kemarin pas aku cerita, Kim, can I tell you something, tapi ini antara mama sama Gempi aja ya gitu kan, tapi ya udah aku saring-saring sih, dia jadi merasa bestian banget gitu sama aku, katanya dia kemana-mana, bestie remember aku jaga lo rahasianya gitu, tapi depan orang ngomongnya capek deh. Lucu Tapi dia. Gempi perkembangannya di sekolah seperti apa sih Kak? Gempi mah dari dulu gitu-gitu aja, dia selalu dapat award paling bawel, paling care sama temennya, suka membantu gitu. Sampai sekarang kan baru masuk sekolah, jadi belum lihat lagi kan, libur kemarin. Tapi suka rewel nggak ke mamanya, kayak mama kok sibuk, ayo dong main sama aku? Enggak kok, karena kan dia udah ngerti dan aku juga selalu berusaha untuk sempatkan, mau sesibuk apapun gitu. Jadi udah saling tahu ritmenya. Kalau kemarin kan sempat ada statement, iya nih ngelihat yang udah pada berkeluarga ada rasa iri udah mulai membuka hati gitu, milih-milih apa udah ada yang dekat gitu. Iya, ada iri dikit, tapi ada takut juga, jadi bingung ya, kayaknya aku agak aneh nih. Iya, jadi ada kepengenan ada, tapi ketakutan juga gede gitu, jadi ya dinikmatin aja, pelan-pelan aja lah dulu, dijalanin dulu. Maunya yang kayak gimana sih? Maunya yang bisa melengkapi, bukan melengkapi sih, yang bisa bekerja sama ya untuk bisa punya visi bareng. Maksudnya gimana sih, ulang ya. pengennya yang bisa seiring sama visi apa yang udah aku punya dalam hidup dalam beberapa tahun ini, kan pasti udah punya rencana, punya tujuan, setidaknya bisa mengimbangi gitu, bisa support, bisa jadi pemimpin gitu ya maunya, sama bisa nyayang ya Allah, anaknya pengen disayang banget sama Gempi, tipenya sama. Tapi kan tadi dari bilang artis juga ketakutannya seperti apa sih maksudnya? Pasti ada kekhawatiran, kan udah bukan muda lagi, udah bukan kayak anak 19-20 tahun menjalin hubungan, jadi pasti udah tahu maunya apa, udah lebih ini lagi selektif. Jadi karena kan pasti siapa yang mau gagal terus ya, tahu sih semuanya pasti diusahakan, gak ada yang sempurna, semuanya dikerjakan, tapi kan at least pas mulai itu udah ada kesepakatan, udah tahu gitu tujuannya kemana, nanti gimana berjalannya kita kan bisa balik lagi ke situ gitu. Dan yang penting punya tempat bersandar yang sama gitu, punya base yang sama untuk bisa jalan bareng. Kalau aku sih lebih ke situ concernnya. Kalau teh lagi deket belum lagi? Enggak, lagi semuanya disesuaikan aja, dicari-cari, dijalanin dulu, nggak mau salah-salah.
Tapi ada nggak sih yang lagi dekat, lagi dipilih? Oh banyak. Gak bercanda. Gak lah, kita masih ini dulu cek toko Tapi sebelah. masih lagi ada yang PDKT gitu ya? Ya masa nggak ada, menurut Ngana yang ngambil kupon mah banyak, tapi kan satu-satu si Mbak. Tapi udah ada yang akrab nggak Udah sih sama yang Gaby? mungkin lebih bukan lebih akrab kayak lebih satu frekuensi lah gitu. Iya. Ketemu lah frekuensinya kira-kira. Belum, nanti ya kalau ada aku kasih tahu. Tapi banyak netizen ini yang mengira-ngira balikan sama Papa Gali Gimana gimana? kamu selalu pasti ngira-ngira aku Emang mah. sebesti apa sih kalian? Oh bestie banget kita main bareng, kadang sama Gempi kalau liburan dipas-pasin, beda villa, kadang aku yang pesenin tempat Mas tinggal sama temen-temennya, pokoknya bestie lah. Udah kayak kita emang keluarga kan, saling bantu Saling saling curhat support. juga nggak sih kalau masalah asmara gitu? Nggak berani. Iya. Tapi kalau aku nanya, Mas Ding suka nggak cerita juga, gitu doang tawanya. Kalau Kak Gisel cerita ke Enggak lah, Saling nggak menghargai cerita lah ya. nggak cerita yang sampai gimana, tapi misalnya ada misalnya kayak kemarin putus apa dia ya pasti tahu, pasti cerita di permukaan ya tahu lah. Kalau ada nasihat dari Mas juga pasti aku dengar, pasti kalau dia ngomong apa gitu ya aku pasti dengerin. ini kan Kalau sama gua Kak Wijin sendiri, abang Bang Wijin sendiri mas bestie juga mas ya? Bestian juga. Kalau sama Wijin kerja anak kan masih bareng, gitu aja sih. tapi komunikasi masih Baik kok, karena kan kita satu komsel bareng juga. Misalnya salah satu di antara mereka kan kemarin juga Wah, sempat ada emang yang pilihannya fitting. itu doang. Enggak maksudnya. Oh. Mereka kan di antara mereka kan kemarin ada yang fitting tuh dari Bang Wijin. Misal dia menikah, kamu datang nggak kira-kira? Ya nggak tahu diundang. tapi katanya isunya mau nikah ya Kak? Nggak tahu, enggak lah kayaknya deh, nggak ada omongan. Kalau ada pasti kita semua juga udah tahu nih, yang sekan kita segrup pasti udah tahu, nggak ada beneran deh. Tapi udah move on banget ya Kak? Lo kita kan kalau hidup memang harus jalan terus, oke? Tipsnya dari kamu apa sih Kak? Hidup selalu jalan terus. Happy santai kayaknya aja. Ih, oh. tipsnya karena kan kita hidup tuh buat ke depan, hidup tuh punya tujuan. Jadi kalau kita berhenti dan ngeliat ke yang lalu terus, nggak kayak fokusnya sama yang bikin sedih atau menyesal terus, kan kapan kita bisa punya tujuannya? Padahal kita kan diciptakan bukan buat kita sendiri, nggak untuk fokus sama hal nggak penting doang. Kita kan ada yang harus dibahagiain tuh, ada keluarga, ada apa. Kitanya juga mesti beres. Kalau kitanya nggak beres, gimana mau bagian orang lain? Kak, kalau yang tadi yang lagi deket itu dari Afi. Ih, nggak ada mancing. Enggak, cek aja toko sebelah. Macam-macam banyak. Allah enggak. Enggak kok, enggak ada kok. Nggak pengen dilirik lagi yang dari Aku mah bebas mana aja loh, nggak pernah nargetin. Tapi yang sekarang nih nggak ada ya yang artis ya? Enggak ada. Tapi rencana Nggak ada yang artis banyak banget. Karena belum jauh. Ini nomor antrian tapi Ambil kupon enak aja. Tapi rencana menikah mungkin berapa tahun ke depan? Ih, nggak tahu. Pengen targetnya. Nggak tahu. Nggak ada target. Bingung nanti malah jadi sedih. Nggak usah mikir lah. Iya. Tapi ini pengira Ya bisa ditargetin malah bingung, ntar kalau nggak nyapai gimana. Udah santai aja. tapi dikira-kira oleh netizen bakal rujuk sama Papa Gading gimana nih? Ikan tadi udah nanya, muter lagi. Kak, kalau Gempi dikenalin terus nggak sih kalau gitu? Enggak, sewajarnya aja, nggak yang spesial dikenalin gimana. Kak ini kan sering ngerawat diri, rajin nge-gym juga gitu kan. Emang rutin seperti itu atau Ya kan emang udah mestinya, kerjaannya juga yang dilihat orang juga pasti dari muka, dari badan, fisik. Maksudnya kalau nggak ngerawat, orang juga ngap ngelihatnya nanti. Enggak lah, sebenarnya lebih ke diri sendiri kan happy kalau lebih terawat, bagus gitu kan, at least gitu, nggak yang gimana banget. Merawat diri itu kan penting, kita punya percaya diri juga jadi bagus. quality time juga ya dengan mempercantik diri sendiri jadi Iya, itu me time ya namanya. Me time sih buat kita kan udah sibuk kerja, sibuk apa reward lah buat diri sendiri. Kayaknya semua orang juga pasti ada area-area yang mereka lebih fokus kan, lebih happy untuk ini. Kalau aku salah satunya merawat diri tuh aku suka happy.
Apa yang punya keluarga yang sempurna, yang bahagia kayak siapa sih aku? Ih pengen pasti. Siapa? Ibu siapa? Donna Agnesia Darius Sinathrya. Kenapa dia jadi Aduh, kan iri banget nih kalau ngelihat mereka. Iya, pada saling gemes gitu kayaknya ya. Kak, kemarin kan Gempi sebelum berangkat sekolah sempat nyanyi lagu di mobil tuh. Iya Terus lucu itu- ya. Ya dia suka nyanyi tapi dia kebanyakan kayaknya over latihannya deh. Sekarang udah mulai gak nyampe tuh udah tingginya. Lucu banget tapi masih bergetar tapi nggak apa-apa lah nanti. Yang penting punya suara warnanya udah lucu nanti kita tinggal asah lagi. Oke. Oke, makasih Bang Gisel. Thank you ya. Thank you so much. Jadi